Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya, yaitu video yang fokus pada pembahasan dunia pangan. Ya. Jangan lupa subscribe, kemudian hidupkan loncengnya, ya, dan kita share, ya, supaya lebih banyak lagi orang yang paham mengenai dunia pangan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita melakukan pengujian terhadap senyawa-senyawa fitokimia, ya, baik kita uji kualitatif maupun uji kuantitatif. Kita juga akan membahas spesifik pada masing-masing golongan fitokimia. Misalnya pada senyawa fenol, kita harus melakukan ekstraksi dengan metode apa, terus kemudian bagaimana kita akan menganalisanya, ya, termasuk bagaimana kita uji screening. Kemudian kita juga akan membahas mengenai senyawa flavonoid, senyawa triterpenoid, dan senyawa-senyawa yang lain yang banyak ditemukan di dalam tanaman, ya, baik pada buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, baik pada bunga, kemudian pada kulit, ya, kulit buah, kulit daun, kulit batang, dan seterusnya. Metode-metode yang akan saya bahas ini merupakan metode yang sangat sederhana, kemudian bisa dilakukan di laboratorium dengan peralatan yang tidak begitu canggih atau peralatan-peralatan laboratorium biasa. Kemudian kita juga bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di laboratorium, tidak perlu mencari bahan-bahan, ya, kita tidak perlu mencari bahan-bahan yang ribet, gitu. Kita menggunakan bahan yang sederhana. Oke, marilah kita saksikan video. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai senyawa-senyawa fenol, senyawa-senyawa fitokimia yang ada di dalam produk kita, ya, yang ada di bahan yang kita ekstraksi. Nah, senyawa fitokimia ini memiliki banyak sekali golongan, ya. Tentu di dalam proses analisa kita harus spesifik terhadap senyawa yang kita olah. Jadi yang pertama, senyawa fenolik yang jumlahnya relatif banyak di dalam tanaman adalah senyawa fenolik. Ini hampir terdapat di seluruh bagian dari tanaman, ada di bagian daun, ada di bagian kulit, kemudian ada di bagian buah. Nah, biasanya pada buah-buah yang masih muda atau setengah matang kandungan senyawa fenolik relatif lebih tinggi. Kemudian seiring dengan semakin tua dan menuju ke tingkat pematangan, terjadi perubahan beberapa senyawa fenolik yang ada di dalam buah, ya. Sementara pada sayur-sayuran, misalnya pada daun, kemudian pada kulit, ini relatif tidak berubah, ya. Jadi relatif senyawa itu lebih stabil dan ada di dalam tanaman dalam bentuk seperti senyawa-senyawa awal. Jadi tidak banyak mengalami perubahan. Senyawa fenolik ini merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak terdapat dalam tumbuhan yang memiliki cincin aromatik, ya. Jadi senyawa fenolik ini dicirikan dengan adanya cincin aromatik yang berikatan dengan satu gugus hidroksil, maka namanya fenolik. Kemudian dari fenolik ini, senyawa-senyawa fenolik, nanti ada beberapa senyawa fenol yang terdiri dari lebih dari satu cincin, dan tentu juga terdiri dari lebih dari satu senyawa hidroksil. Jadi senyawa fenolik cukup beragam, ada senyawa fenol yang cukup sederhana, ada fenol yang bentuknya sangat kompleks, ya. Jadi ada senyawa golongan fenolik sederhana dan asam fenolat, jadi yang hanya terdiri dari satu cincin saja, terus kemudian jumlah hidroksilnya juga tidak terlalu banyak. Kemudian ada juga senyawa fenolik yang medium, ya. Jadi tidak terlalu kompleks tetapi juga terdiri dari beberapa cincin, ya, seperti senyawa fenil propanoid
ini adalah senyawa fenil yang terdiri dari senyawa fenil dan senyawa propanoid. Ini banyak juga terdapat di dalam seperti pada rimpang ya. Ini ada di hidroksikumarin, kemudian ada juga senyawa fenilpropana dan senyawa kumarin. Ini contoh dari senyawa fenilpropanoid. Kemudian ada juga yang lebih kompleks dari senyawa ini, contohnya adalah flavonoid ya. Flavonoid ini juga terdapat di dalam buah dan sayur dalam jumlah yang sangat beragam. Ada yang terdiri dari flavonoid, ini kebanyakan merupakan bagian dari senyawa pewarna ya, pewarna di dalam produk ya, bahan pewarna di dalam buah, kemudian pewarna di dalam sayur, dan dia memiliki golongan warna yang cukup beragam. Ada yang berwarna krem atau cenderung putih, sehingga orang cenderung tidak mengenali ini sebagai senyawa pewarna. Kemudian ada juga yang berwarna merah, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna kuning, jadi sangat beragam. Nah, senyawa flavonoid ini merupakan senyawa yang lebih larut di dalam air, ya, jadi lebih mudah dikenali dengan cara melarutkan. Ya. Nah, senyawa fenolik dari kategori flavonoid yang banyak ditemukan di dalam produk buah dan sayur antara lain adalah kalkon, kemudian ada golongan flavon, kemudian ada juga golongan flavanol, kemudian ada golongan flavanon, antosianin, isoflavon, dan golongan-golongan yang lainnya. Berikutnya, senyawa fenolik adalah tanin. Ya. Tanin, ada tanin terhidrolisis, jadi tanin juga terdiri dari dua golongan. Yang pertama adalah tanin terhidrolisis. Sebagai contoh itu senyawa yang memberikan flavor pada cengkeh ya, golongan eugenol. Kemudian ada juga flavor atau aroma pada kayu putih, minyak kayu putih atau eukaliptus. Kemudian ada contoh golongan tanin yang terkondensasi ya. Untuk tanin terkondensasi ini biasanya memiliki senyawa yang lebih kompleks dari senyawa flavonoid. Nah, salah satunya adalah katekin, kemudian kondensasi yang lain pada produk teh, misalnya tirobigin, kemudian ada juga teflavin ya. Ini merupakan hasil kondensasi pada beberapa senyawa tanin yang memberikan cita rasa dan flavor pada teh. Nah, bagaimana cara ekstraksi atau pemilihan metode ekstraksi apabila kita akan melakukan pengambilan atau melakukan ekstraksi pada senyawa-senyawa ini ya. Jadi ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama bisa dilakukan hidrolisis dalam kondisi asam dengan penambahan HCl 2M selama 30 menit ya dalam kondisi panas. Kemudian bisa juga dilakukan hidrolisis dalam suasana basah dengan NaOH 2M selama 4 jam dan selanjutnya diasamkan sebelum diekstraksi pada suhu kamar ya. Jadi maksudnya kita panaskan, kita dengan penambahan NaOH, kemudian selanjutnya didinginkan, baru diletakkan pada suhu ruang ya, diletakkan pada suhu ruang selama 4 jam. Kemudian bisa juga dilakukan dengan ekstraksi menggunakan ether. Nah, kemudian sementara untuk mendeteksi, untuk mengetahui berapa kadarnya di dalam produk kita, bisa dilakukan analisa. Nah, yang sederhana bisa dilakukan dengan analisa fenol sederhana dan asam fenolat. Ya, jadi kalau kita misalnya sasaran kita yang akan kita ambil adalah fenol-fenol sederhana atau asam fenolat, bisa kita lakukan dengan kromatografi lapis tipis ya, dengan menggunakan silika gel ya. Pada asam asetat, CHCl3 dan etil asetat benzena. Jadi kita gunakan pelarut asam asetat dan CHCl3, kemudian bisa juga dengan pelarut etil asetat benzen ya. Kemudian
Untuk selulosa NM300 kita juga bisa menggunakan benzen, ya. Kemudian MEOH, asam asetat, dan asam asetil asetat air. Kemudian selanjutnya bisa juga kita menggunakan deteksi dengan menggunakan UV, ya, dengan reaksi Volin-Shockhardt's ya. Kemudian bisa juga dengan reaksi Gibbs atau dengan menggunakan uap NH3, ya. Nah, kalau ingin tepat sekali, kita bisa menggunakan metode GMS, bisa juga dengan menggunakan HPLC, ya. Jadi setelah kita ekstraksi, kita mendapatkan senyawa yang akan kita analisa, nah, kita bisa menggunakan GCMS dan HPLC. Kemudian kalau kita sasaran kita yang akan kita gunakan adalah, yang kita cari adalah fenilpropanoid, kita bisa menggunakan kromatografi lapis tipis dengan menggunakan selulus, kemudian bisa juga dengan menggunakan kertas kromatografi atau spektrofotometer UV-Vis, ya. Kemudian untuk uji flavonoid, ya, ini bisa digunakan dengan uji perubahan warna pada saat kita menambahkan asam maupun amonia. Kita tambahkan basa atau amonia. Kemudian bisa juga diidentifikasi dengan kromatografi lapis tipis, bisa juga dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Nah, itu teknik atau cara pengujian. Tetapi di dalam laboratorium biasanya ada juga uji yang digunakan untuk deteksi fenol dan senyawa flavonoid yang kemudian disebut dengan uji screening. Ya, jadi kalau uji screening ini biasanya digunakan hanya untuk mendeteksi apakah di dalam produk kita atau di dalam produk yang kita ekstraksi ini mengandung fenol atau tidak. Jadi hanya digunakan untuk mendeteksi keberadaan senyawa-senyawa fenol dan flavonoid. Ini disebut dengan uji screening. Nah, pada uji screening ini kita tidak bisa menentukan berapa kadarnya di dalam produk. Nah, uji screening ini banyak sekali yang bisa kita gunakan. Sebenarnya banyak metode-metode tergantung senyawa yang digunakan untuk pengujian. Ini saya hanya memberikan 3 sampel saja metode yang bisa digunakan. Nah, biasanya kita menggunakan metode mana untuk uji screening ini sangat tergantung dengan ada tidaknya jenis reaksi di laboratorium kita, ya. Yang pertama ada namanya uji reagen alkali. Ya, pengujian ini dilakukan dengan penambahan beberapa tetes larutan NaOH. Ada tidaknya senyawa fenolik maupun flavonoid nanti akan terdeteksi terjadinya perubahan warna, ya, yaitu apabila ada senyawa fenolik dan senyawa flavonoid di dalam larutan itu, maka akan terjadi perubahan warna, yaitu warna kuning pekat. Nah, apabila pelarut atau larutan itu kita teteskan dengan senyawa NaOH dan terjadi perubahan warna menjadi kuning pekat, itu menunjukkan bahwa di dalam produk kita itu mengandung flavonoid. Nah, selain itu ada juga dengan pemberian larutan amonium hidroksida 10% ke dalam ekstrak terlarut, ya. Nah, adanya flavonoid ini bisa terlihat adanya warna kuning fluorescens, ya. Jadi kalau kita tambahkan senyawa amonium hidroksida 10%, apabila di dalam larutan uji itu mengandung flavonoid, maka akan menghasilkan warna kuning fluorescens. Uji yang kedua itu menggunakan uji PB asetat, ya. Jadi metodenya adalah sebanyak 500 mg ekstrak dilarutkan dalam aquades. Jadi kita menggunakan sampel sebanyak 50 mg, ya. Jadi ekstrak kita yang sudah kita peroleh dari perkolasi maupun kita gunakan metode ekstraksi yang lain, ya. Kita selanjutnya ambil 50 mg, kemudian dilarutkan dengan aquades. Kemudian ditambahkan dengan 3 ml PB asetat 10%. Nah, kemudian kita goncang-goncang atau kita kocok-kocok, selanjutnya didiamkan. Adanya senyawa fenol akan ditunjukkan dengan terjadinya senyawa keruh yang berwarna putih, ya. Itu adanya endapan yang berwarna keruh akibat adanya senyawa fenol. Itu kalau kita menggunakan metode PB asetat. Sekali lagi, 3 metode ini hanya contoh saja karena sesungguhnya
untuk melakukan screening senyawa fenol dan senyawa flavonoid itu masih banyak sekali metode yang lain. Oke, berikutnya metode uji gelatin ya. Sampel yang digunakan sama sebanyak 50 mg ekstrak, kemudian dilarutkan dalam 50 ml aquades, kemudian ditambah pelarut, ditambah senyawa uji gelatin yang mengandung 10% NaCl. Nah, kemudian adanya senyawa fenolik akan ditunjukkan dengan campuran yang berwarna putih ya. Jadi itulah metode yang bisa digunakan. Sebenarnya sekali lagi banyak metode yang lain. Saya hanya kasih contoh satu metode yaitu uji reagen alkali untuk screening flavonoid, kemudian uji PP asetat dan uji gelatin yang biasa digunakan untuk uji fenolik. Senyawa yang kedua yang juga terdapat di dalam produk pertanian, di dalam produk pangan, di dalam produk buah dan sayur, yang jumlahnya juga relatif banyak adalah senyawa alkaloid ya. Kebanyakan alkaloid ini memiliki rasa yang pahit ya. Jadi kalau kita ada produk terus kemudian mengandung alkaloid, maka akan memberikan rasa yang cenderung pahit dan bersifat basa lemah. Dan sedikit larut di dalam air, dapat larut dalam pelarut organik nonpolar seperti diethyl ether, kloroform dan lainnya ya. Jadi kita bisa menggunakan pelarut yang dominan adalah air ya. Kemudian beberapa alkaloid memiliki warna seperti berberin yang berwarna kuning, kemudian garam sanguinairin dengan tembaga yang berwarna merah. Nah, kemudian metode ekstraksi yang bisa digunakan itu bisa menggunakan pelarut-pelarut yang bersifat polar seperti tadi ya. Kita bisa pilih bisa menggunakan air, terus bisa juga menggunakan alkohol ya. Jadi alkohol ini biasanya digunakan untuk pretreatment ya, tentu untuk menghilangkan senyawa-senyawa seperti klorofil supaya apa memudahkan untuk ekstraksi senyawa sasaran kita ya, karena klorofil ini dia berwarna hijau biasanya. Kemudian kita bisa ekstraksi dengan etil asetat, kloroform ya, ini untuk senyawa-senyawa yang cenderung nonpolar. Kemudian nanti untuk senyawa yang polar kita bisa gunakan pelarut air. Jadi hasil akhirnya nanti kita langsung tambahkan saja hasil ekstraksi dari etil asetat, hasil ekstraksi kloroform dan hasil ekstraksi dengan menggunakan air. Tentunya nanti senyawa-senyawa yang dihasilkan pasti akan berbeda-beda karena tingkat kelarutannya berbeda-beda. Nah, kemudian untuk identifikasi kuantitatif untuk proses perhitungan ya, jadi alkaloid kasar yang diperoleh, dari metode ekstraksi ini bisa menggunakan metode kromatografi lapis tipis ya, karena ini adalah senyawa yang berwarna jadi lebih mudah yaitu. Kemudian setelah kita lakukan hasil menggunakan kromatografi lapis tipis, kita bisa dengan menyemprotkan pereaksi alkaloid ya. Jadi untuk menentukan jenis-jenis senyawanya bisa dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Nah, yang pertama setelah sampel kita pisahkan dengan kromatografi lapis tipis, selanjutnya kromatografi lapis tipis disemprot dengan pereaksi Dragendorf ya. Nah, hasil positif memberikan warna kuning kecoklatan dengan latar belakang warna kuning dari reaksi. Jadi warnanya adalah kuning, kemudian sambal kita akan berwarna coklat. Ya, dari hasil kuning ini adalah merupakan background dari pelarutnya, sementara coklatnya itu adalah senyawa flavonoid yang akan kita identifikasi. Kemudian bisa juga dengan reaksi iodoplatinat ya, hasil positif adalah memberikan warna yang beragam. Warna beragam ini artinya sangat tergantung dengan jenis flavonoidnya, karena flavonoid ini merupakan kisaran senyawa dalam golongan yang sangat luas, artinya sangat banyak senyawa-senyawa flavonoid yang ada di dalam tumbuhan baik buah maupun sayur. Kemudian kita bisa menggunakan reaksi Marquis ya, hasil positifnya akan memberikan warna kuning hingga ungu. Sekali lagi ini juga sangat tergantung dengan jenis flavonoid. Ini merupakan identifikasinya. Tapi ada juga metode screening yang kita gunakan yang bisa dipakai di tingkat laboratorium. Untuk metode screening flavonoid ini cukup
familiar dan bisa digunakan di banyak laboratorium, yaitu kita menggunakan uji Mayer, uji Wenger, dan uji Hager. Ya, yang pertama kita menggunakan uji Mayer. Ya, jadi cukup mudah, tambahkan setetes atau 2 tetes reagen Mayer. Untuk reagen Mayer ini kita bisa buat sendiri di laboratorium. Ya, bahannya juga banyak ditemukan, mudah tersedia di banyak laboratorium. Kemudian reagen Mayer tadi kita teteskan di dalam produk kita, dalam filtrat. Nah, kemudian pemberian reagen dilakukan pada sisi tabung. Jadi reagennya diteteskan pada bagian tabung, kemudian nanti reagen tadi akan bergerak ke bawah melalui sisi tabung, baru dia akan ketemu dengan produk. Jadi reagen Mayer tadi tidak langsung disemprotkan ke dalam larutan, jadi disemprotkannya atau diteteskannya ke dinding tabung. Kemudian pada saat reagen nanti akan ketemu dengan pelarut atau dengan larutan yang kita buat atau ekstraksi, maka akan terjadi perubahan ya. Jadi warna putih atau warna kuning keruh ini menunjukkan bahwa di dalam produk kita atau dari sampel kita uji ini mengandung alkaloid. Kemudian ada juga uji Wenger ya, Wexner. Nah, beberapa tetes reagen Wexner ini diteteskan juga di bagian tabung, dari dinding tabung dengan kita bawahnya adalah ekstraknya. Kemudian setelah kontak antara reagen dengan bahan atau sampel kita, ini akan menunjukkan adanya warna coklat kemerahan ya. Jadi kalau misalnya produk kita, larutan kita setelah ditetes dengan Wexner terus kemudian terjadi perubahan warna coklat kemerahan, itu artinya di dalam produk kita, di dalam sampel kita dia mengandung senyawa alkaloid ya. Jika tidak terjadi perubahan warna coklat kemerahan, maka artinya produk kita tidak mengandung senyawa alkaloid. Kemudian uji screening yang ketiga ini disebut dengan uji Hager ya. Ini dilakukan dengan menambahkan reagen Hager pada filtrat, sama ya. Jadi intinya kita menambahkan reaksi. Nah, yang membedakan antara uji yang satu dengan uji yang lain itu adalah perubahan warna. Kalau kita menggunakan Hager, kita akan menghasilkan warna kuning ya. Jadi pada saat dia kuning artinya dia ada senyawa alkaloid ya. Jadi kalau kita menggunakan uji Mayer, ini akan terjadi perubahan dari warna putih menjadi kuning keruh. Uji Wexner ini akan menghasilkan warna coklat kemerahan. Uji Hager akan menghasilkan warna kuning. Nah, berikutnya uji senyawa terpenoid. Nah, senyawa terpenoid ini juga merupakan senyawa fitokimia yang ada di dalam tumbuhan dalam jumlah yang relatif banyak juga ya. Terpenoid juga merupakan komponen utama di dalam minyak atsiri. Jadi terpenoid ini cenderung dia memberikan flavor ya. Dia memberikan aroma atau bau di dalam produk. Makanya untuk uji terpenoid ini biasanya diutamakan pada produk atau tumbuhan dan jenis bunga ya. Sementara untuk buah ini tidak begitu banyak mengandung terpenoid. Nah, ini tergolong di dalam jenis minyak atsiri ya. Ini digunakan secara luas sebagai parfum untuk pewangi, untuk memberikan aroma wangi, kemudian juga digunakan untuk aromaterapi, sehingga sasarannya adalah produk dari daun, kemudian dari bunga. Nah, untuk senyawa terpenoid ini seluruhnya dia dapat larut dalam pelarut organik ya, dan biasanya dia tidak larut dalam air. Kenapa? Karena ini merupakan turunan senyawa lipida ya, namanya juga terpenoid ya, dia golongan dari senyawa skualen dan senyawa terpenoid. Ini merupakan senyawa lipida sehingga dia cenderung tidak larut di dalam air. Nah, ada dua kategori dari senyawa terpenoid dalam bentuk siklik ya. Terpenoid siklik ini contohnya adalah famesol, kemudian ada juga dia dalam bentuk lurus, dalam bentuk asiklik. Ini ada C5, C10, C15. Sebenarnya banyak sekali golongan-golongan terpenoid ini. Ini saya hanya kasih contoh saja untuk C5, C10, C15 ya. Oke, ini yang bentuknya asiklik atau dia memiliki rantai lurus. Nah, kemudian untuk metode ekstraksinya bagaimana? Ya, untuk metode analisanya bagaimana?
Ekstraksi yang umum dilakukan untuk senyawa terpenoid adalah dengan metode pelarut ether ya. Tadi sudah saya sebutkan, ini harus pelarut yang non polar sehingga kita bisa menggunakan pelarut ether, kemudian petroleum ether atau kita menggunakan aseton ya. Kenapa kita harus menggunakan banyak pelarut? Karena tentu senyawa terpenoid di dalam buah-buahan di dalam sayuran atau di dalam bunga ini ada terpenoid yang berantai pendek, ada yang berantai panjang ya. Jadi semakin dia memiliki rantai panjang akan semakin nonpolar ya, maka dia akan lebih larut di dalam pelarut ether ya. Nah, kemudian hasil analisanya dengan metode apa saja ya? Ada menggunakan reagen Lieberman, ini pembentukan cincin coklat yang mengindikasikan adanya phytosterol. Kemudian dengan menggunakan uji Salkowski ya. Ini hasil warnanya adalah Oke, saya ulangi sekali lagi untuk metode analisa kita bisa menggunakan reagen Lieberman. Ya, ini nanti akan dicirikan adanya cincin coklat ya. Ini merupakan indikasi adanya phytosterol. Jadi ini setiap uji ini menunjukkan jenis senyawa yang berbeda-beda ya. Tadi golongan phytosterol dengan menggunakan reagen Lieberman, kemudian ada juga uji Salkowski, ini digunakan untuk deteksi adanya triterpen. Ya, ini pada saat kita kasih reagen Salkowski ini akan menghasilkan warna kuning emas. Kemudian ada uji tembaga asetat. Ya, ini sasarannya adalah senyawa diterpen, ya, sasarannya senyawa diterpen. Dengan uji ini akan menghasilkan senyawa hijau emerald atau hijau jamrud ya, hijau menyala ini, hijau emerald. Kemudian bisa juga dengan metode Kede, ini menghasilkan warna ungu. Kemudian sebenarnya untuk deteksi senyawa terpenoid ini juga sangat banyak ya, karena senyawa terpenoid sangat beragam ya jenisnya dan nama-nama senyawanya beragam, sehingga metode yang dikembangkan juga sangat banyak. Saya hanya memberikan beberapa contoh saja ya. Nah, bagaimana dengan uji screeningnya ya? Uji screeningnya ini lengkapnya adalah kita menggunakan reagen Lieberman tadi ya, tambahkan 1 ml kloroform pada ekstrak, kemudian disaring, kemudian pisahkan filtratnya, tambahkan 1 ml asam asetat anhidrat pada filtrat, kemudian didihkan dan dinginkan pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian tambahkan 1 tetes asam sulfat pekat. Nah, pembentukan cincin coklat mengindikasikan adanya senyawa phytosterol ya. Ini merupakan uji screening tadi, penjelasan dari yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada juga uji Salkowski. Ini kita menggunakan kloroform ya. Kemudian disaring. Pisahkan filtrat dan tambahkan beberapa tetes asam sulfat pekat pada filtrat. Kemudian kocok, dibiarkan pada posisi berdiri ya. Kemudian adanya triterpenoid akan ditunjukkan dengan adanya penampakan warna kuning keemasan. Kemudian bagaimana dengan uji tembaga asetat? Ya, jadi tambahkan 3-4 tetes larutan tembaga asetat, maka akan terjadi warna hijau emerald ya. Ini menunjukkan keberadaan triterpenoid. Berikutnya adalah senyawa saponin atau merupakan salah satu contoh dari senyawa glikosida. Jadi saponin ini di dalam tanaman bentuknya glikosida ya. Glikosida ini merupakan senyawa gula yang berikatan dengan senyawa non gula. Nah, ini juga sangat beragam. Jadi jumlahnya sangat banyak dan sangat beragam jenis senyawanya. Ini senyawa ini disebut dengan senyawa pembusa ya, karena saponin ini biasanya dalam tanaman setelah diekstrak dia akan menunjukkan adanya beberapa busa. Nah, dari banyak hasil penelitian ternyata saponin ini sekarang banyak memiliki fungsi, banyak digunakan di dalam dunia kesehatan ya. Nah, contohnya adalah senyawa glikosida saponin liquorice ya. Ini senyawa ini memiliki aktivitas
ekspektoran dan antiinflamasi. Jadi bisa digunakan untuk beberapa terapi kesehatan ya. Antiinflamasi itu misalnya adalah atau disebut dengan anti peradangan ya. Ekspektoran ini biasanya digunakan untuk misalnya campuran pembuatan obat batuk biasanya. Kemudian penggunaan saponin pada dunia bioteknologi biasanya ditambahkan sebagai adjuvan pada pembuatan vaksin ya. Jadi adjuvan ini merupakan bahan tambahan di dalam pembuatan vaksin selain vaksinnya ya. Jadi untuk mengurangi beberapa efek negatif pada saat disuntikkan maka ditambahkan senyawa disebut dengan adjuvan. Nah, bagaimana screening senyawa saponin ya bisa menggunakan metode difenilamin ya untuk deteksi senyawa glikosida, glikolipid ya. Jadi glikolipid dan glikosida. Larutan 5 mg difenilamin dalam 50 ml etanol. Jadi tambahkan 40 ml asetat klorida dan 10 ml asam pekat glasial, asam asetat glasial. Kemudian semprotkan pada plat dan tutup dengan plat kaca yang lain. Panaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 30-40 menit sampai terbentuk spot yang terlihat. Nah, spot biru ini menunjukkan adanya senyawa glikolipid. Kemudian bisa kita screening dengan metode timbal tetraasetat ya. Jadi larutan 1 ml larutkan 2 gram Pb tetraasetat ke dalam 100 ml asetat glasial, kemudian larutan kedua, kita membuat 2 larutan, ini larutan pertama, kemudian larutan yang kedua, larutkan 1 gram 2,7 diketofluorescens dalam 100 ml etanol, kemudian campuran 1 dan 2, ya masing-masing 5 ml, dan tambahkan toluen kering sampai 200 ml. Larutan regen ini hanya stabil selama 2 jam. Ya. Nah, oke. Nah, itulah bahasan kita mengenai beberapa senyawa fitokimia. Kemudian bagaimana cara melakukan ekstraksi, kemudian bagaimana cara melakukan analisa. Nah, untuk analisa fitokimia, sebaiknya keberadaannya itu dilakukan dengan pengujian screening terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan dengan deteksi atau berapa kadarnya di dalam fitokimia itu. Bisa juga senyawa fitokimia itu setelah terdeteksi bisa dilanjutkan dengan uji yang secara detail yang bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ya, salah satunya dengan menggunakan spektrofotometer, kemudian bisa juga dengan menggunakan HPLC, bisa juga dengan menggunakan metode-metode yang lain, misalnya diikuti dengan GCMS, kemudian dengan menggunakan alat-alat yang lain. Oke, demikianlah video kali ini yang membahas mengenai beberapa metode analisa screening pada senyawa-senyawa fitokimia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.